Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita kembali bertemu lagi di kajian online. Kita semua sehat insya Allah. Hari ini tanggal 21 Juni kita akan memasuki halaqah Selasa dengan judul Kita adalah Cermin Saudara Beriman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir insya Allah. Mari kita langsung dengarkan kajian dari Ustazah kesayangan kita ini. Judulnya kan Kita adalah Cermin Saudara Beriman nih. Kalau perempuan pasti senang banget bercermin nih. Nah, pasti topiknya hari ini nggak jauh-jauh dari cermin, berarti cocok banget nih sama perempuan. Silakan Ustazah, silakan dimulai. Halo Ustazah. Ya, siap. Ya. Tadi lagi di mute. Kirain lagi Ustazahnya terpana sama ininya Sinta. Iya. Ustazah dikira lagi bercermin langsung. Ya, namanya judul ya Mbak Lipa ya, kita kan cari yang eye catching kan begitu kan. Walaupun nanti antara isi sama bungkusnya kan beda kan begitu kan. Silakan Ustazah. Siap. Saya izin mau coba cek share screen dulu. Ya, baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa judul kita adalah cermin bagi saudara kita sendiri? Karena memang itulah yang saya kutip dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW mengingatkan banyak hal ya tentang seorang Muslim adalah saudara bagi seorang Muslim sendiri. Nah, akhirnya para sahabat menjadikan apa yang digambarkan oleh Rasulullah kalau seorang mukmin adalah saudara bagi saudaranya. Bahkan ada juga yang mengibaratkan setiap muslim itu dengan saudaranya seperti al-mushtun, ya, seperti sisir kayak gitu. Nah, akhirnya seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, dialah yang menjadikan sebuah kata yang indah untuk mengaplikasikan bahwa kita adalah bersaudara dengan sesama orang-orang beriman dengan perkataannya Abu Hurairah, yaitu al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Ya, kita kan yang namanya bercermin, pasti kan kita melihat bagaimana kondisi kita. Baik atau buruknya kita, ataupun ya gelap atau cemerlangnya kita, udah rapih atau belumnya kita, itu kan kita melihat ketika kita memang bercermin dengan cermin melihat diri sendiri. Nah, sedangkan Abu Hurairah mengingatkan jangan cuma kita melihat diri kita sendiri, kita pun juga harus menjadikan saudara kita adalah cermin kita. Seperti halnya kita kalau bercermin, nggak enak kan kalau dilihat yang jelek-jeleknya. Pasti kita bercermin itu agar yang tadinya kelihatannya kurang baik, ya kita perbaiki. Yang tadinya kurang dandan, kita dandani. Maka itulah yang akhirnya
Abu Hurairah menginginkan posisikan seperti itu juga antara kita dengan saudara kita. Kita adalah cermin bagi saudara kita sendiri. Bahkan idza ra'a fiha, kalau kamu melihat pada saat ada saudara kamu melakukan aiban, sesuatu yang hal tidak baik, jangan dibiarkan karena ibaratnya dia itu cermin kita. Nggak asik gitu ngelihatnya. Kita harus aslahahu. Ya harus segera diperbaikinya, harus segera diluruskannya. Nah, inilah yang artinya kita menginginkan apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan saudara-saudara kita, ya dalam hal baik atau buruknya teman-teman kita yang beriman, ayo dong kita juga peduli, ya jangan apa ya, jangan kita malah cuek atau kita menyakiti. Contoh hal sederhana aja deh. Ya sekarang kan zaman digitalisasi ya, eh, dan kita tidak bisa menutup mata, luar biasa melalui digitalisasi medsos banyak orang-orang yang terhijrah hatinya menjadi baik. Ya, kalau dulu mungkin taklim offline ya kita punya banyak kendala lah. Ya dengan waktu, mungkin juga dengan pertemanan yang kurang enak ya atau gimana lah banyak alasan untuk datang ke taklim secara offline. Tapi dengan online melalui YouTube, dengan TikTok, dengan IG ya kita kan bisa banyak menerima informasi tentang kebaikan-kebaikan. Nah, contohnya ya mungkin udah banyak tuh dengan medsos ya akhirnya mereka jadi tahu ya adanya penyakit AIN. Ya, kayak tadi tuh teman saya cerita orang Malaysia, seorang selebritis baru melahirkan, dia menampilkan foto anaknya yang baru lahir, lalu wajah anaknya itu dikasih stiker. Terus kan pada nanya, namanya dia selebritis kan, pada nanya kok kita kan pengen ngelihat cabinya si baby gitu, kok ditutupin pakai stiker? Iya, takut kalau kena penyakit AIN. Jadi jangan sampai foto babynya yang berseliweran di medsos nanti kena penyakit AIN. Akhirnya ditutupin pakai stiker. Ya, emang begitu ya Ustazah ya? Ya orang-orang jadi takut dikena penyakit AIN, akhirnya ditutupin pakai stiker. Nah ini dia salah satunya kalau kita menjadikan teman-teman kita adalah cermin bagi kita, harusnya tindakannya nggak terlalu saklek kayak begitulah. Kenapa akhirnya pakai stiker-stiker? Ya karena dengan medsos ini banyak orang yang menasehati, hati-hati loh kalau posting ini, posting itu, nanti kena penyakit AIN. Nah, akhirnya kan karena ketakutan dengan kena penyakit AIN, akhirnya kan pakai stiker-stiker kan gitu. Nah, kenapa sih kita nggak mencoba untuk menjadikan kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Perlindungan untuk mereka juga kita berikan seperti halnya kita juga ingin dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya apa? Ya, mereka yang suka posting makanan, suka posting jalan-jalan, suka posting-posting kebahagiaan. Kalau kita mau berlapang dada, ya, kita ikut bersyukur. Ya, bukan malah kita takut-takutin gitu kan. Wah, nanti kena penyakit AIN loh. Atau lagi sampai dibilang hati-hati riak loh gitu. Ya, itu kan orang jadi malah gimana gitu kan. Cobalah kita berlapang dada terlebih dahulu. Oh, teman kita yang suka posting berarti mereka sedang menginformasikan alhamdulillah mereka dalam kondisi baik. Ya, alhamdulillah mereka merekomendasikan ini loh ada makanan yang enak. Ini loh ada tempat rekreasi yang enak. Kan begitu. Nah, itu kan tergantung dari sudut pandang kita. Terus yang kedua, kalau kita ingin melindungi mereka jangan sampai kena penyakit AIN, bukan ditakut-takuti dengan penyakit AIN. Bukan diingatkan bahayanya penyakit AIN. Tapi apa? Lindungi dengan doa. Apa doanya? Barakallah. Kan begitu. Ya, karena penyakit AIN itu tidak akan terhindar hanya ditutupi dengan stiker. Maaf, penyakit AIN itu bukan antara dua mata ya, bertemu pandang. Ya, jadi hanya kena wajah doang. Enggak. Yang namanya kisah penyakit AIN di zaman Rasulullah SAW itu disebabkan karena apa? Ya ada seorang sahabat yang melihat tubuh sahabatnya
yang begitu indah. Jadi nggak ngelihat mukanya, yang lihat tubuhnya. Jadi jangan sampai saudara kita lagi posting, alhamdulillah telah lahir, ini loh bayi saya, ini loh anak saya, ditutup stiker, kenapa? Karena takut kena penyakit ain. Padahal penyakit ain nggak mesti orang-orang ngelihat muka wajah bebinya, ngelihat kaki bebinya, ngelihat kulit putih bebinya, ngelihat baju-baju bebinya bisa kena penyakit ain. Kalau memang kita ingin melindungi saudara kita itu, maka kita positif thinking dulu bahwa dia ingin menyampaikan alhamdulillah bayinya sehat walafiat, inilah bayi saya, laki-laki atau perempuan, kondisinya Allah berikan kesempurnaan dalam jasad, ya, dalam fisik. Yang kedua, lindungi dengan doa, yaitu apa? Cukup barakallah. Kan begitu. Kalau mau dilengkapi doa bagi orang yang posting kan juga harusnya kan mendoakan dirinya sendiri dengan Masya Allah la quwata illa billah. Tapi kalau kita sebagai komentator hanya barakallah aja no problem. Tapi kalau kita mau melengkapi dengan Masya Allah, barakallah juga nggak apa-apa. Nah ini salah satunya. Jadi ketika Abu Hurairah menyebutkan kalau kita ini adalah cermin bagi saudara kita sendiri, artinya senang dan susah pastikan akan dialami oleh setiap manusia. Ayo dong, susahnya saudara kita bantu. Senangnya saudara kita juga ikut bersyukur. Salahnya saudara kita, ya kita perbaiki dengan baik. Nah, di sini akhirnya beberapa hadis-hadis yang berkaitan agar kita punya sikap yang baik sebagai cermin bagi saudara kita sendiri. Ini yang Bismillah saya coba kumpulkan agar sekali lagi kita benar-benar menjadi orang yang enjoy ya bagi saudara kita sendiri. Orang-orang tuh merasa nyaman lah dengan kita. Nah, misalnya apa? Satu, ya ini tutuplah ya aib fisik ya saudaranya. Nah, jadi nggak hanya bicara masalah nanti aib yang lain, karena insya Allah next yang akan datang ya Mbak Liva ya, kita akan membahas tentang aib. Nah, ini salah satu contoh aja. Ya kan namanya aib itu banyak ya, sampai Rasulullah SAW menginginkan kamu kalau ketahuan fisiknya dengan orang lain aja kamu nggak suka, ya please dong kamu juga perlakukan hal yang sama ketika orang lain tanpa sengaja terlihat fisiknya. Ini waktu ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kecil, mungil, ternyata ya udahlah kakinya kecil tapi bulunya itu banyak kakinya ya. Jadi apa kakinya itu banyak bulunya gitu, bulu kaki. Ya. Tanpa diperintahkan, tanpa diinstruksikan, begitu tersingkap ya kainnya Abdullah bin Mas'ud, dia naik pohon kurma, para sahabat semuanya pada senyum-senyum. Kecil-kecil ternyata apa bulu kakinya tebel banget kan gitu, lebat banget, itu pada senyum. Udah pada tertawa kan. Rasulullah SAW pada saat itu langsung menegurnya. Apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ya, kenapa Rasulullah mengingatkan seperti itu? Karena kalau nggak langsung di-cut sama Rasul, besok-besok bagaimana kondisi kakinya dan bulu kakinya Abdullah bin Mas'ud bisa jadi viral. Kan gitu, orang-orang jadi penasaran kan. Ya memang ini bukan cacat, tapi seseorang yang ditertawakan fisiknya karena begini, karena begitu, itu kan malu. Jadi jangan sampai dibuat malu di depan umum. Seperti halnya kita malu kan kalau tersingkap ya satu fisik kita gitu kan. Maka lakukannya hal yang sama dengan menutup aib saudara kita. Juga misalnya ya yang namanya manusia ya kan pasti punya salah. Kayak kita lah ya, kenapa perempuan itu demen banget bercermin, bahkan kaca-kaca mobil orang aja jadi cermin kan gitu kan. Cuman mau lihat apa? Mau lihat ini dong nih, jilbabnya mencong atau mancung kan gitu kan. Kalau mencong dikit deh, ya kan wajar banget deh. Sekarang pakai jilbabnya kan yang model-model mancung-mancung begitu. Silakan
tapi jangan sampai akhirnya mengurangi kualitas ketika wudhu. Ya kan kalau anak-anak ABG Mahmud itu kan kalau wudhu-wudhu di toilet-toilet umum ya iya sih nggak apa-apa, nggak buka jilbab, no problem. Cuman ya dia harus lihat rukun anggota yang harus dibasuh lah, ya kan? Ya, ya apa wajahnya? Begitu kepala apa cuma di sini doang, ya kan? Nah ya, kok cuma di sini doang, agak masuk ke dalam. Ya, kenapa nggak dibuka aja kan ini istilahnya ini bukan tempat wudhu umum laki-laki dan perempuan. Waktu saya bilang sama anak saya, ini buka aja kenapa sih gitu kan? Orang cuman ini wudhu sesama perempuan ya biar kamu kulit kepalanya, kamu telinganya kan bisa dibasuh dengan baik. Jangan cuman kan nggak apa-apa iya. Masalahnya apa kalau nggak dibuka jilbabnya? Takut nanti susah lagi ngelempenginnya. La ilaha illallah. Ya karena kalau kena air nanti bisa bengkok kan gitu kan. Padahal mah muka es itu juga. Nah, ya yang namanya cermin itu kan akan memperlihatkan ya ada yang kurang-kurang dari jilbab kita, ada yang kurang-kurang lurus ya dari sisi kanan kiri jilbab kita, ya kan mencong atau enggaknya. Nah, maka Rasulullah juga menjadikan bagaimana kamu juga demikian. Nah, dan ini dikuatkan lagi dengan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW juga menyebutkan. Jadi Abu Hurairah juga menjadikan kata-kata yang hikmah. Ya, nah, Rasulullah pun juga ya menyebutkan ya dengan sabdanya. Yaitu apa kata Rasulullah, al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Al-mu'min akhu al-mu'min. Karena seorang mukmin itu adalah saudara bagi seorang mukmin. Kamu nggak enak kelihatan mencong-mencong, ya saudara kamu juga demikian. Ya kufu alaihi diya'athu. Ya diya'atuhu. Jadi kalau memang kamu melihat ada yang kurang dari saudara kita, ya jangan ditampakkan. Kitalah yang melengkapi kekurangan itu. Ya wayahutuhu min waraihi. Dan di belakangnya juga kita bukan malah apa ya? Kalau ngomongin di belakang namanya apa sih? Kan ngumpat ya. Nah, jadi jangan ngumpat juga di belakang dia, tapi bagaimana kita memperbaiki dan juga ya kita benar-benar menjaga deh ya di belakangnya dia pun kita juga menjaga jangan sampai ada hal-hal yang orang-orang itu mengungkap ya aib saudara kita ya seperti halnya kita juga nggak mau di depan kita juga kepingin dijaga keburukan kita dari belakang pun juga kita ingin tetap dijaga keburukan kita ya karena kalau teman-teman sadar ya Allah, orang lain itu mau menghormati kita, orang lain itu mau menghargai dan mencintai kita. Cuman satu penyebabnya, yaitu apa? Dia nggak tahu aja kekurangan kita. Dia nggak tahu aja dosa kita. Coba, ya kalau dia tahu dosa kita, belum tentu orang itu menghormati kita, bisa turun martabat kita. Kan begitu. Tapi karena Allah tutup aib kita, karena tutup dosa-dosa kita, orang lain nggak tahu dosa-dosa kita, orang lain nggak tahu jeleknya kita, maka kita itu dihormati sama mereka. Coba kalau Allah tunjukkan dosa itu, na'udzubillah min dzalik, seperti aroma busuk. Ya Allah, nggak ada yang mau deketin kita. Dari mulut kita, dari mata kita, belum lagi dari jempol-jempol kita. Apalagi dari busuknya hati kita dari dalam. Mana ada yang mau deketin kita. Atau ya kalau Allah tunjukkan dosa-dosa kita itu berupa koreng, mana ada yang mau ngedeketin kita kan begitu. Allah tuh sayang banget sama kita. Cung tangan, ada nggak yang berani ngaku nggak punya dosa? Kan nggak ada. Tapi kenapa sampai hari ini ya suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, semua menghormati kita, menyayangi kita, ya karena Allah tutup aib kita. Allah jaga kekurangan kita. Mereka nggak tahu aja kekurangan kita. Ya, maka karena Allah memperlakukan kita seperti itu, ayo kita juga memperlakukan yang sama
dengan saudara kita. Man satara aiba akhihi, kan gitu. Siapa yang menutup kekurangan saudaranya, dia akan ditutup oleh Allah segala kekurangan-kekurangannya. Nah, berarti seperti halnya kita bercermin, yang jelek-jelek dari kita berusaha kita perbaiki, hal yang sama. Kalau memang kita menganggap saudara kita adalah cermin, perbaiki kesalahannya. Namun jangan dengan arogan. Ya, cara memperbaikinya harus baik. Ya kayak kita kan begitu. Ya, misalnya apa? Wah, udah tahu nih ada jerawat. Ya, bisa jadi kan, aduh tutupin aja misalnya, dihilangkan ya dengan di apa ya, dipites ya kan, sakit kan gitu kan. Yang bisa jadi kan diobati pelan-pelan agar jerawat ini tidak infeksi, ya akhirnya apa? Nanti jerawatnya hilang, kulit kita menjadi mulus. Itu kan semua berproses, berproses, berproses. Kita nggak mau ya menghilangkan penyakit itu dengan cara menyakiti kita sendiri, kan kita nggak mau. Nah, Rasulullah juga diajarkan oleh Allah seperti itu. Kamu kalau ingin memperbaiki kekurangan saudara kamu, kesalahan saudara kamu juga di posisi kita yang bersalah gitu. Gimana kalau kita diperlakukan kayak begitu sama orang? Hmm. Nah, ini dalam firman-Nya Allah dalam surat Fussilat, yaitu ketika Allah menyebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang antara yang baik dengan yang buruk pasti beda, kelihatan. Idfa billati ya ahsan. Tapi yang buruk-buruk itu ya kamu cegah, kamu tolak dengan cara yang apa? Yang ahsan, yang terbaik. Sampai barometer yang terbaiknya itu alladzi bainaka wa bainahu adawah. Yang tadinya permusuhan di antara kalian, tapi sebab cara kita yang terbaik, ka'annahu waliyun hamim, menjadi teman yang setia. Nih, nah, jadi bukan berarti saya kepingin jadi cermin saudara saya. I love you full. Aku mencintaimu teman karena Allah. Maaf ya, cuma ngasih tahu kamu tuh begini, 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 begini. Iya Allah, mau love you full pilah, tapi nyakitin kan gitu. Ya, gimana? Berarti apa cara kita kurang baik? Coba kalau kita diperlakukan kayak gitu, gimana sih? Saya bilang juga sama teman-teman, kamu jangan suka nasehatin di medsos deh. Ya takut kena penyakit ain lah, nanti orang sombong lah. Coba kalau kamu seperti itu, kira-kira kamu gimana perasaannya? Kan begitu. Ya ketika di saat kita cuman kepengen nge-share, ngasih tahu alhamdulillah rasa syukur kita, di japri atau dikomentarin. Hati-hati ya itu nanti ria, ya hati-hati nanti sombong. Ngapain kamu nge-share makanan di kalangan kita banyak yang tidak makan? Kan bisa jadi ya Allah gimana gitu perasaannya. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita senang bercanda. Tapi kan ya Allah kalau candanya nyakitin gimana? Kan nyebelin juga. Ya, ya ini jangan sampai candanya ini tidak hanya nyakitin tapi menzolimi. Kayak kemarin tuh ada yang cerita sama saya. Biasalah kan kalau acara apa sekolah, acara arisan, suka pada tukeran kado kan? Nah, terutama yang anak-anak sekolah deh. Eh, saya kalau saya tanamkan, kamu kalau mau tukeran kado, jangan punya apa ya, sekedar memberi aja. Maksudnya, yang penting bawa kado enggak. Harusnya setiap guru punya menanamkan filosofis ya kepada anak. Walaupun dihargai lah ya sekian rupiah, tapi tanamkan kepada anak bahwa tahadu tahabu. Kamu ketika memberi berarti agar saling cinta. Gimana caranya? Apapun yang kita ingin hadiahkan kepada saudara kita, yang kita juga senang kalau nerimanya. Jadi jangan cari hadiah itu sembarangan. Kan gitu kan? Bener kan? Ya walaupun memang harganya pas ya kan, apakah 10.000, 15.000. Ya, tapi kalau prinsip kita memberi hadiah ini ya agar saudara kita senang seperti halnya kita senang,
menerima hadiah dari saudara kita, kita kan benar-benar pilih-pilih banget itu harganya. Kalau nggak ditanamkan kayak begitu, terjadilah akhirnya apa? Judulnya sih bercanda tapi nyakitin. Hadiahnya mungkin cuman permen, ya cuman permen. Tapi dibungkus kali, 2 kali, 3 kali kan begitu kan? Ya, judulnya sih biar orang canda. Tapi coba kalau kamu sudah mempersiapkan hadiah yang terbaik, lalu ketika kamu diperlakukan dapat hadiah yang bungkusnya eh, diperbanyak, tapi nilainya ya Allah nggak seberapa, cuma permen sugus doang kan gitu kan? Kan gimana sih perasaannya? Nggak enak ya kan, walaupun itu kan cuma canda-canda doang. Kalau canda itu jangan sampai menyakiti orang lain. Ini kan babnya bertukar kado ya, artinya apa? Tahadu tahabu, saling memberilah kamu agar kamu saling mencintai. Coba kalau akhirnya sekedar ngasih begini ya, akhirnya ngerjain kan gitu kan, ngerjain yang dapat. Udah gitu dapatnya nggak seberapa, padahal ya dia mungkin memberikan yang terbaik. Kalau saya sih sampai melihat ini mah bikin kecewa. Akhirnya apa yang tadinya kepingin tukeran kado itu memeriahkan suasana, akhirnya ada yang tersakiti. Ya, sehingga saya bilang sama bu guru-guru, tolong bu guru deh kalau memang ingin menjadikan salah satu agenda meramaikan suasana dengan saling bertukar kado, tanamkan. Bagaimanakah nanti kalau kamu yang menerima hadiah itu? Kira-kira kamu bahagia atau kamu gondok? Jangan alasan, ya ini kan dikerjain prank kan gitu. Nah ini perlu dipahami karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan ya bagaimana, apa kata Rasulullah, jangan salah seorang di antara kamu mengambil harta temannya walaupun hanya dengan main-main ya, ataupun dengan sungguh-sungguh, misalnya kayak ngambil tongkat kan, kayak maaf ya anak-anak kita kan suka ke masjid gitu kan, ngumpetin sendal ya, ke masjid ngumpetin Quran, ngumpetin sarung ya, itu kan pada ketawa, pada nyariin canda-canda. Ini Rasulullah sudah mengingatkan. Kenapa? Coba kalau kamu diperlakukan kayak begitu kan nggak asik gitu, nggak nyaman. Jadi luar biasa ya, Rasulullah SAW sampai menjadikan kamu adalah cermin bagi saudara kamu. Rasakan dong kalau kamu diperlakukan kayak begitu. Suka nggak? Kalau kamu nggak suka diperlakukan kayak begitu, jangan perlakukan kepada orang lain. Nah ini terutama untuk ini nih, untuk anak-anak kan yang suka pada ngumpetin sepatu, ngumpetin sendal, ya, ngumpetin topi. Ya, ini hanya untuk ngerjain ya, main-main aja. Ini dilarang. Nah, memang jangan sampai akhirnya ya Allah garing deh kalau nggak boleh bercanda. Yang namanya hidup ini kan pengen canda-canda. Boleh bercanda. Ya Rasulullah aja mengajarkan kok para sahabat untuk bercanda. Kalau hidup ini nggak pakai canda, mati berdiri kita, ya kan? Kita nggak nyaman. Ya itu pernah nasihat Rasulullah SAW kan ke beberapa sahabat. Pertama, ya nasihat kepada Abu Bakar sama Ukasyah. Karena Ukasyah datang ke Rasul sambil menangis. Apa kata Ukasyah ke Rasul, ke Abu Bakar dulu. Ukasyah datang ke Abu Bakar sambil menangis. Ya Abu Bakar, saya munafik. Hah? Munafik ngaku gitu loh. Kenapa kamu munafik? Kamu berasa nggak sih, kita kan kalau di depan Rasul kita nangis, kita ingat akhirat, kita memperbanyak ya zikir ya untuk mempersiapkan kematian kita. Itu kan kalau di depan Rasul. Coba kalau kita balik ke rumah sama anak-anak kita, sama istri-istri kita, kan bisa jadi akhirnya apa? Kita ketawa-tawa, kita happy-happy, kita jalan-jalan, kita makan-makan, kan begitu. Berarti apa? Kita berbuka dua di depan Rasul aja deh, kita ingat akhirat ya, tapi di belakang Rasul bertemu sama istri kita malah ketawa-tawa, canda-canda. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu aku juga munafik. Kenapa? Karena bersama Rasul aku selalu
istilahnya ingat akhirat. Tapi di belakang Rasul, aku juga demikian. Iya, apalagi kan Rasul pernah mengingatkan ke sahabat kan, ketika sahabat lagi ketawa-tawa, apa kata Rasulullah? Kalau kalian tahu apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, pasti kalian akan sedikit ya tersenyum dan kalian akan banyak menangis. Wow, akhirnya apa? Mereka menangis semua. Ditegur dia Allah, apa? Ditegurlah Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Abu Bakar sama Ukasha itu akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berarti kita munafik. Kenapa? Karena kita kalau depan kamu kita nangis, tapi kalau di belakang kamu kita ketawa-tawa, kita bercanda-canda. Dinasehatilah ya Rasulullah SAW oleh Allah, dan juga itu akhirnya menjadikan nasihat Rasul kepada Abu Bakar dan Ukasha. Ya nggak begitulah. Artinya kamu perlu untuk menghibur diri kamu. Wa absyiru, kamu harus bergembira. Ya, wala tusrifu, kamu nggak boleh berputus asa. Artinya apa? Ada kalanya memang hidup ini perlu dengan hiburan. Nah, sampai Rasul memberikan contoh. Nah, canda-canda yang menghibur, asalkan tidak menzolimi. Misalnya apa? Ketika Rasulullah kedatangan seorang sahabat yang ngasih surat undangan. Ya Rasul, besok saya mau nikah. Ya datang ya. Nah, ibaratnya gitu. Ya sumringah sahabat itu memberikan undangan bahwa dia akan menikah dengan seorang wanita. Rasul canda. Apa kata Rasulullah? Kamu udah lihat belum wanitanya? Belum. Lah, kok sudah sebegitu bahagianya ini sahabat ini mau nikah padahal belum lihat si wanita ini. Lalu dicandain sama Rasul. Apa kata Rasul? Ih, lihat. Kenapa? Tahu enggak? Di mata wanita itu ada hitam-hitamnya, gitu kan. Wah, sahabat ini langsung berpikir, wah, ada hitam, ada putih-putihnya, gitu kan. Kamu harus lihat wanita tersebut yang akan kamu nikahi. Tahu nggak? Karena di mata wanita itu ada putih-putihnya loh. Wah, akhirnya apa sahabat? Ini kan jadi penasaran kan? Dia langsung mengunjungi wanita yang akan dinikahi. Dia lihat matanya dengan seksama. Kayaknya matanya normal-normal aja, nggak ada apa-apa kan. Kalau ada putih-putihnya kan ibaratnya kayak orang buta kan. Kan orang buta kan matanya putih semua. Kok ada putih-putihnya, matanya normal-normal aja gitu. Begitu dia datang kepada Rasul kan pikir, Rasul nih ngerjain kan gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Engkau sudah lihat wanita itu? Sudah. Engkau ridho? Ridho. Ya Rasul nggak ada apa-apa di matanya. Loh, bukankah mata semua manusia pasti ada putih-putihnya? Jadi candanya Rasul itu adalah nasihat yang ringan. Nah, ini yang contohnya Rasul. Juga pada saat Rasul nasehatin dengan bercanda seorang nenek-nenek kan. Ya Rasul, udah tua. Doain dong biar nenek masuk ke dalam surga. Apa kata Rasul? Ya nenek, di surga nggak ada nenek-nenek. Kan karena biasanya dulu Rasul nggak pernah bercanda. Ya, tapi karena Allah menegur Rasul, ya kamu harus bercanda. Saudara-saudara kamu itu perlu dihibur dengan canda-canda. Mati gaya kalau nggak pernah bercanda. Akhirnya begitu Rasul bercanda, kan orang berpikirnya, ya Allah beneran gitu. Di surga nggak ada nenek-nenek. Nah, akhirnya apa kata Rasul SAW? Ya karena semua nenek yang masuk surga itu akan di salon, ya akan dipercantik menjadi gadis-gadis yang belia. Nah ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi enggak apa-apa kita bercanda untuk menghangatkan suasana, karena teman-teman kita pun juga enggak enak kalau terlalu kaku gitu kan, enggak asik berteman yang terlalu garing kan gitu. Enggak apa-apa bercanda, itu hukumnya ada yang mubah ya untuk mencairkan suasana. Bahkan itu sunnah ya untuk memberikan edukasi. Nah, dia menjadi haram kapan? Ya kalau candanya itu ngezolimin kayak tadi, ngumpetin tongkat, ngumpetin sendal, ngumpetin sepatu, walaupun bercanda. Ya ini sesuatu yang dilarang. Ya seperti halnya kita nggak suka diumpetin barang-barang kita, ya jangan dong diumpetin. Nah, dengar gak? Jangan suka ngumpetin kan, kadang kita udah buru-buru. Ya, ya walaupun kan bercanda cuman ngumpetin handphone kan gitu. Nah, jangan ya, karena apa, bisa jadi kan sekarang barang yang paling dekat dengan kita kan handphone kan gitu. Bahkan barang yang paling bercahaya
dalam hidup kita, bahkan menerangi di kegelapan malam-malam kita, bahkan terpancar dari balik bantal-bantal kita apa? Handphone kan gitu kan. Ya jadi orang yang ketika apa dia mungkin betin kan orang kan hari jadi kalap gitu kan, aduh kemana handphone saya, aduh nanti apa jatuh di sana apa jatuh di situ, kan dia udah kalut mikirannya segala macam, katanya wah diumpetin. Ya kita aja kan kalau diperlakukan kayak begitu gimana ya, moodnya tergantung. Kalau moodnya lagi enak, alhamdulillah ya, ternyata cuma diumpetin. Coba kalau moodnya lagi nggak asik kan bisa akhir jadi berantem kan ya, walaupun suami istri, walaupun kakak adik, itu kan bisa jadi berantem. Nah, sekarang apalagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayo kamu jadi cermin dong, ya kamu jadi cermin yang bisa melihat secara jelas, ya kayak kaca mobil deh, gitu kan, ya baik kaca mobil ataupun cermin spion, itu kan kalau udah ada kabutnya beruap, kan kita juga ngeliatin nggak enak gitu. Eh, untuk memberikan petunjuk kita aman nggak belok kanan, belok kiri, aman nggak di belakang. Nah, sama Rasul juga perlakukan diri kita dengan saudara kita seperti cermin untuk menjadikan fasilitator dan mediator dalam kebaikan. Jadi cermin itu nggak hanya melihat aib, cermin itu nggak hanya mempercantik, nggak juga hanya menjaga perasaan, tapi cermin bagi saudara. Ayo dong, kita menjadi cermin kayak spion yang bisa membantu saudara kita melihat aman atau tidak amannya. Ya, belakang, ya samping kanan, samping kiri, ya bahkan mungkin kaca depan ya. Ya untuk memberikan petunjuk jalan, mau belok kanan, belok kiri, kita bantu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya ketika menasehati para sahabat. Ya, yaitu ketika seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya terlambat karena kendaraan saya kelelahan. Maka tolonglah saya dengan membawa saya. Lalu beliau menjawab, saya tidak punya tunggangan. Tetapi datangilah fulan, barangkali dia dapat membantu membawamu. Kemudian dia mendatangi fulan. Setelah itu Nabi SAW beritahu, pemberi apa dan memberitahukan kepada Rasul tentang hal tersebut. Nah, ya. Jadi mohon maaf ini bukan Rasul dulu ya. Jadi seseorang datang kepada Rasul ya, menceritakan. Akhirnya Rasulullah menyebutkan siapa yang menunjukkan kebaikan. Jadi kan akhirnya Rasulullah kan menunjukkan kepada sahabat ini silahkan untuk menunggang tunggangan kepada si fulan-fulan, numpanglah pada fulan-fulan. Nah, kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Agar Rasulullah menginformasikan siapa yang menunjukkan kebaikan untuk orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti dia mendapatkan pahala dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, jadi bukan Rasulullah dalam arti pelit ya, tapi pada saat itu memang Rasulullah SAW tidak punya tunggangan. Tapi Rasulullah tidak diam. Rasulullah memberikan kepada rekomendasi ya kepada orang lain untuk memberikan tunggangan. Nah, maksudnya seperti itu. Kita menjadi cermin agar ya kita bisa membantu saudara kita untuk melihat kanan dan kiri, mana yang memungkinkan untuk jalan yang dia tempuh, mana yang memungkinkan ya untuk dia mendapatkan cara ya fasilitas dan yang lain-lain, mungkin nggak dari kita ya, tapi dari kanan dan kiri kita ya, karena kan kadang kebaikan itu bukan niat pelaku ya, tapi karena kesempatan. Nah, itu bagaimana kita menjadi cermin bagi saudara kita. Kalau kita tahu kebaikan, kita tahu petunjuknya, kita tahu caranya, jangan pelit gitu, sampaikan kepada saudara-saudara kita itu ya, agar ketika mereka mendapatkan pencerahan ya dari informasi kita, bahagianya mereka bisa mendapatkan dan menjadi mudah atas urusan mereka. Nah, hal yang sama kita pun juga menginginkan seperti itu. Nah, ini sampai Rasulullah SAW menjadikan kita praktek
cermin bagi saudara kita sendiri, ya jangan diem lah. Kalau teman-teman kita butuh bantuan dan kita nggak bisa ngasih bantuan, ya kita bisa memberikan solusi ya dengan menunjuk ya orang yang tepat. Tapi hati-hati ya, jangan sampai orang yang kita tunjuk eh, memang apa ya, kita belum kenal ya. Jadi jangan sembarangan juga ya tanjak tunjuk yang kita sendiri nggak kenal untuk untuk memberikan rekomendasi kepada dia. Nanti kita malah bisa menyakiti. Kayak contoh nih kemarin saya bilang, waduh, harus hati-hati. Memang di Indonesia ini, maaf, kadang seorang ustadz itu dianggap kayak dukun. Kan di Indonesia kadang begitu. Ya, pokoknya profesi ustadz itu juga profesi dukun. Ya, kenapa? Karena kadang maaf kalau mereka ada kasus-kasus kerasukan, kasus-kasus kena santet, kan kadang nyarinya apa? Nyari ustadz kan? Padahal antara ustadz dengan dukun kan dua hal yang berbeda. Nah ini contoh kemarin tuh ada seseorang yang memang dia ustadz, ya ustadz di kalangan kita, ya ustadz hafiz Quran, ya ustadz yang memang inilah solih gitu kan. Kasihan banget yang begitu ada yang nunjuk apa ya, mengarahkan ada orang yang sedang kesurupan, ya kesurupan. Jadi dia nyari ustadz, ya akhirnya direkomendasikan itu ke itu ustadz Fulan gitu kan. Nah, Dilala kan tetangga saya gitu kan. Ya alhamdulillah belum sampai ketemu sama ustadz itu. Jangan kita aja nggak pernah dengar kalau ustadz itu ngobatin hal-hal yang seperti ini. Anda tahu dari mana? Nah, ditunjuk ini rekomendasi dari sini. Saya ingatkan, kalau ngasih rekomendasi hati-hati, jangan sembarangan. Ya kalau memang kita nggak tahu, ya bilang aja wallahu a'lam, kan gitu. Jangan yang kita memberikan jalan untuk orang yang salah dan bisa jadi nyakitin orang itu. Coba ya Ustadz itu kalau didatangi orang yang sedang kesurupan, disuruh ngobatin, emangnya Ustadz itu dukun kan gitu. Jadi aduh ya ini perlu diedukasi nih tetangga-tetangga. Tidak semua Ustadz juga eh, profesi ganda menjadi dukun kan gitu kan. Hmm. Ya enggak mesti, pokoknya kalau ustadz berarti bisa ngobatin. Ya enggak lah. Ya itu mah profesi-profesi untuk bisa meruqyah, yaitu dia punya keahlian sendiri, punya keberanian sendiri, kan begitu. Ya termasuk kayak saya mah kagak mau kalau disuruh uh, abang meruqyah orang. Kenapa? Karena eh, salah satu dari hadis Rasulullah yang dijamin masuk surga tanpa hisab kan adalah mereka yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah. Ya, jadi kalau memang tahu orangnya bisa, ya silahkan diberikan rekomendasi. Oh ke sana, ke sana. Tapi kalau memang nggak tahu, jangan sembarangan yang berstatus ustadz atau ustazah langsung datang pasiennya di bel langsung, ustadz ini tolong diobatin, yang kelabakan lah ustadznya kan gitu. Secara kemanusiaan harus dibantu, tapi kan secara keahlian, secara keinginan, keterampilannya belum tentu. Ini jangan sampai salah juga. Ya kita benar-benar bercermin lah kalau memang kita sendiri yang misalnya kayak inilah teman-teman tiba-tiba direkomendasikan untuk sumbangan ini sumbangan itu dari namanya Fulan, kan kita juga rasanya gimana ya, jangan ada orang yang minta bantuan ke kita misalnya, ini saya direkomendasikan sama ibu ini untuk minta bantuan secara finansial. Kira-kira kalau kita nggak siap, perasaan kita gimana dengan ibu yang merekomendasikan? Kan nggak asik banget kan? Sampai saya bilang kalau mau merekomendasikan proyek, merekomendasikan proposal, itu benar-benar kita harus ngasih prolog dulu.
ke orang tersebut, kira-kira mau nggak menerima ini, ada proyek begini, ada proyek begitu. Kalau misalnya oke, mau, ya izin, saya merekomendasikan. Kalau enggak, jangan, kan gitu kan. Ya nanti membuat orang jadi nggak nyaman. Nah ini seperti halnya kita nggak suka, kita nggak nyaman kalau direkomendasikan sesuatu yang belum tentu kita bisa melakukannya, maka hal yang sama. Jadilah cermin untuk saudara kita. Jangan suka merekomendasikan sesuatu yang teman kita buat tidak nyaman. Tapi kalau ternyata kita tahu teman kita memang punya kemampuan itu, ya kayak Rasulullah kan memberitahu fulan itu punya tunggangan, kamu datanglah gitu kan. Nah, itu silahkan, ya silahkan silahkan saja. Terus apalagi yang bisa kita lakukan karena kita akan menjadi cermin bagi saudara kita. Maafin. Kalau memang sebenarnya dia ingin berbuat jahat kepada kita, tapi siasatnya gagal, ya udah maafin aja. Kalau siasatnya berhasil, ya sesuai dengan apa yang dia targetkan, kena hukuman. Tapi kalau ternyata dia gagal, ya udah maafkan saja. Ini kasusnya dahsyat sekali, yaitu terjadi ya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika seorang Yahudi tertangkap, ya dia sudah merencanakan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya, dengan menyiapkan daging kambing yang telah diracuni untuk disuguhkan kepada Rasul agar Rasulullah ya bisa terbunuh. Tapi Allah kan memberikan perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya Rasulullah SAW nggak jadi Rasulullah terselamatkan dari pembunuhan, nggak jadi mati. Ya kan, karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya kan para sahabat langsung menangkap wanita ini. Nah, terus ditanyakanlah kepada Rasul, gimana nih Nabi, kita bunuh gak? Kata Rasul apa? Jangan. Nah, sampai Anas tuh mikir, kok Rasul kayak begini? Kenapa Rasulullah SAW memperlakukan seperti itu? Ya bukan karena Yahudinya, tapi lihat, seseorang yang memang siasatnya itu gagal, kejahatan itu gagal, ya dan udah tertangkap, memang kan kalau membunuh itu dibunuh. Tapi kan ini nggak jadi, ya dia harus mendapatkan efek jera, tapi jangan sampai dibunuh. Nah ini dari hadis ini memberikan inspirasi Rasulullah kepada kita. Kita kadang suka menemukan lah, ya namanya saudara kita kan suka ada khilaf, ya dia ingin menjatuhkan nama baik kita, ya, dia ingin mengadu domba kita, misal, ya dia ingin ya banyak hal deh yang membuat kerugian kepada kita. Tapi ternyata Allah sayang, Allah lindungi kita. Yang segala cara kita diadu domba, ternyata it's okay, kita nggak berhasil tuh, kita orang yang legowo, kita nggak jadi korban adu domba, kita nggak malah berantem, malah orang-orang jadi semakin tahu bahwa kita adalah orang yang baik. Ya ketika orang itu ngomongin kita, maksudnya biar kita marah, biar kita emosi, ternyata enggak tuh. Nah orang-orang yang memang oknum-oknum ini yang pokoknya jahat banget ya, tujuannya ingin menghancurkan nama baik kita, merusak martabat kita, tapi ternyata Allah lindungi, ya udah, ya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maafkan aja. Ya kenapa? Karena siasatnya nggak berhasil. Tapi kalau ternyata dia menyampaikan berita hoax, ya berita yang menyebabkan martabat kita rusak, nama baik kita juga hancur, ya, kerugian secara materi, ya itu terlihat ya dengan kasat mata. Nah, baru ya dia bisa kena efek jera. Apakah dari Islam ya? Bisa dicambuk 80 kali, ataupun dengan undang-undang pasal di Indonesia kan yang pencemaran nama baik itu di penjara ya 4 tahun kan. Nah ini silakan, tapi kalau ternyata
nggak berhasil ya, dan dia sudah ibaratnya minta maaf ya, dan bagi kita untuk memaafkan ya silahkan untuk memaafkan. Dan ini pernah juga kan kejadian dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar diumpat ya sama seorang laki-laki. Terus Abu Bakar diam. Rasulullah tersenyum sekali. Kemudian Abu Bakar diumpat lagi. Abu Bakar diam. Rasulullah tersenyum. Nah, begitu yang ketiga, Abu Bakar ketika diumpat, lalu Abu Bakar membela diri dan marah, meluruskan apa yang diumpat oleh orang tersebut. Ternyata Rasulullah bermuka masam lalu berpaling. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah ingin memberikan kabar gembira. Ketika kita memaafkan orang yang berlaku jahat sama kita, hanya melukai perasaan kita, tapi tidak sampai menzalimi, mengambil hak kita, mencemarkan nama baik kita, ya. Kenapa Rasulullah itu senyum? Wahai Abu Bakar, ketika kamu diam, aku tersenyum bukan ketawain kamu. Aku tersenyum itu kenapa? Karena malaikat sedang bersama kamu. Malaikat yang membalas umpat orang itu. Malaikat yang mengutuk orang tersebut. Maka aku tersenyum dengan malaikat sekali. Dan malaikat mendoakan kamu. Nah, begitu yang kedua, kamu diam juga. Aku tersenyum. Kenapa? Karena malaikat turun bersama kamu. Malaikat mengumpat ya dan memaki orang tersebut. Dan malaikat mendoakan yang baik untuk kamu. Tapi ketika kamu ngegas, kemudian kamu marah, kenapa aku bermuka masam lalu aku pergi? Karena pada saat itu malaikat pergi. Yang datang adalah setan. Maka aku pun segera menghindar dari kamu. Nah itu sampai Rasulullah SAW menjadikan cermin bagi saudaranya adalah kalau memang apa yang dia rencanakan nggak berhasil, ya, dan keburu ketangkep basah kan gitu kan, udah maafin aja gitu kan. Maafin kenapa? Karena ketika kita memaafkan itu malaikat lagi tersenyum kepada kita dan malaikat sedang mengumpat orang tersebut. Maafnya kita tidak mengurangi dosa dia, ya, tapi maafnya kita mendapatkan dan mendatangkan rahmat ya dari malaikat untuk kita. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sekali lagi kita ini kan sebenarnya pendosa, ya. Coba kalau suatu saat ya kita nggak sengaja kita udah terlanjur nyampein begini, nyampein begitu, ternyata salah dan kita tidak dimaafkan oleh saudara kita. Aduh kan berat sekali perasaan kita. Dan kita coba untuk ya memaafkan. Karena ya kesalahan itu memang ada yang dihukum dengan efek jerak, tapi kan ada juga yang dimaklumi. Yang dimaklumi. Nah, ketika kita sebagai korban, nah kan sebagai korban nih, sebagai korban, memang Allah memberikan solusi pilihan. Kamu boleh memaafkan, ataupun kamu tidak memaafkan, nggak apa-apa. Ya, hanya kalau kamu maafkan, ya itu tidak mengurangi dosa orang tersebut. Maafnya kamu itu akan menjadikan kamu lebih mulia. Maafnya kamu itu akan mengangkat derajat kamu karena malaikat bersama kamu. Kan begitu. Jadi bukan berarti ya Allah, Ustazah kok kayaknya nyuruh kita yang baik-baik. Ya memang Islam nyuruh kita yang baik-baik kan begitu kan. Nah, ya karena korban ya atas kezaliman orang lain, ketika kita memaafkan itu benar-benar diberikan keutamaan sama Allah, gak tanggung-tanggung. Kalau dalam surat An-Nur ayat 22 itu Allah akan tidak hanya sekedar Allah ampuni, tapi Allah akan tambahkan karunia. Padahal kita korban, ya, tapi kita maafkan, Allah akan tambahkan karunia kepada kita. Ya, juga ya ketika kita memaafkan bukan berarti kita jadi merasa bersalah, enggak, kita memaafkan itu karena kita ingin Allah sematkan kita selendang kemuliaan karena kita adalah orang yang pemaaf. Karena maaf itu tidak mengurangi kemuliaan seperti halnya sedekah, tidak mengurangi
harta kamu. Gitu. Ya karena kita juga ingin diperlakukan sama. Karena ya Allah, kita nggak selalu benar. Ada kalanya kita salah, ya, dan kita merasa malu banget kalau kita salah. Dan ketika kita salah, ya, dan orang itu memaafkan kita, ya, ini kan membuat kebahagiaan buat kita. Maka hal-hal yang sama lakukan juga ya dengan saudara kita. Juga nih, ya cermin ya dengan saudara, ya pada saat terjadi perbedaan. Ya, kalau memang terjadi perbedaan, aduh, jangan dibikin ribut. Kalau memang dari dulu perbedaan itu sudah ada dalam kitab fikih, ya jangan deh kita apa ya merasa yang paling benar dan merasa ya pendapat yang lain itu salah. Nah, hati-hati nih, sebentar lagi mau Idul Adha. Bisa jadi tuh perbedaan dalam hal apa? Memotong kuku dan rambut. Ini bagi yang berkurban atau bagi yang keluarga kurban juga. Ini yang berkurban di tanah air atau yang berkurban di tanah suci. Ini kan sampai akhir zaman perbedaan ini nggak akan pernah ada. Terus apa namanya, kita pilihannya apa? Ya, sapi kah, kambing kah? Oh, kalau di zaman Rasul itu yang terbaik adalah kibas, jangan. Tidak dengan sapi, ya kan? Rasul itu kalau nggak onta, kibas. Nah, di Indonesia begitu tuh teman-teman. Soal pilihan hewan kurban, karena saya gitu, Ustazah, gimana ya? Kita kan disuruh patungan sapi, tapi ternyata kan Rasul itu mau berkurban itu kan kibas, ya kan, domba kan. Nah, dan itulah kurban yang terbaik itu kibas. Saya bilang, aduh, Anda harus paham yang namanya syariat itu nggak cuma Quran, nggak hadis. Yang namanya syariat itu Quran, hadis, sama apa? Sama sunnah-sunnah para sahabat, sunnah-sunnah para tabi'in, sunnah-sunnah para itibat tabi'in, ya sebut dengan ijtihad ulama, fuqaha kan. Ya, ulama Syafi'i menyebutkan prioritas kurban. Nah, kalau Syafi'iyah nih, prioritas kurban apa? Sapi. Ya, kenapa? Karena dilihat dari aspek maslahat daging yang lebih banyak. Nah, kalau Anda melihatnya dari sisi sunnah Rasul, kalau Rasul berkurban itu dengan kibas, nggak apa-apa, tapi jangan menganggap yang berkurban sapi tidak syar'i, tidak masyru'. Nah, kan begitu. Ya, jadi sampai saya itu dikasih tahu, nanti kibas yang benar itu kayak begini ya. Jadi antara kibas ya dengan domba Indonesia tuh beda. Kalau kibas itu nanti bentuk buntutnya kayak begini. Dia bilang, ya Allah, boleh kamu ingin mengikuti sunnah Rasul, tapi jangan lupa yang namanya kurban itu secara syariat tidak hanya apa yang ada di Quran, apa yang di hadis Nabi, tapi juga berdasarkan qaulul ulama. Jadi mau berkurban sapi dan itu yang menjadi prioritas, itulah pendapatnya Imam Syafi'i. Kan begitu. Oh, Ustazah, kurban itu satu keluarga satu, gitu kan. Enggak mesti satu orang satu. Kayak sapi, Rasulullah pernah menyebutkan, sapi itu untuk 7 orang. Kurang dari 7 orang pun nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah pernah Rasul itu berkurban apa? 100 sapi. Ya, 100 sapi. Pernah Rasulullah hanya satu sapi, mohon maaf, onta. 100 onta. Jadi Rasul pernah itu berkurban satu kambing kan, atas nama Muhammad wa ahlihi, keluarganya, kemudian juga untuk umat ya, kaum muslimin. Pernah juga seperti itu. Karena dia fardu kifayah. Kalau udah satu yang melakukan kan menggugurkan kewajiban semua. Tapi kalau banyak yang melakukan dalam fardu kifayah kan nggak apa-apa. Kayak misalnya sholat jenazah. Ya kalau tidak ada yang nyolatin, dosa.
paling tidak ada satu yang menyolati, itu mewakili semuanya. Tapi kalau banyak yang nyolatin, itu kan bagus. Sama, kurban juga begitu. Rasul pernah berkurban satu kibas, satu domba untuk Rasul dan untuk semuanya. Tapi Rasul juga pernah berkorban, ya, nama Rasul 100 ontak. Kan gitu. Ya, jadi hal-hal yang kayak begini jangan, wah, ya saya jadi bingung nih, jadi khilafiyah nih, jadi masalah nih. Dari awal lapang dada dan bijak, khudil afwa, kalau di setiap ada masalah diingatkan, kamu jadilah pemaaf dulu dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf ini yang difahami secara adat istiadat, ya. Udah dari dulu masyarakat kita taunya kayak begitu, udah nggak apa-apa, ya. Serta berpalinglah dari hal-hal yang bodoh. Jangan sampai ya kamu gara-gara perbedaan ini akhirnya menyakiti saudara kita. Terus apa lagi? Ya seperti halnya kita nggak mau kan dipersulit. Please dong, jangan suka mempersulit orang lain. Nah, itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Alimu, ajarkan orang lain. Wayassiru, kasih dong kemudahan. Jangan sukanya mempersulit, ya. Dan juga ya salah seorang di antara kalian ya kalau memang sedang marah, ya, emosinya lagi tinggi, itu kan suka ngegas. Ya udah, ya lebih baik diam. Nah, ini sampai apa ya, etikanya diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya karena jujur kita juga nggak suka kalau dipersulit. Ya kita kan paling suka kalau diajarin dan diberikan jalan kemudahan. Dan semua ini ya terpatri dalam kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena ada seorang yang memberikan saksi bagaimanakah sosoknya Nabi Muhammad itu, ya, ya bahwa memang ya Nabi Muhammad itu ya orang yang paling paling pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak keras, dia tidak bengis, ya, dan juga bukan orang yang berteriak-teriak di pasar. Bukan orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang yang suka memberi maaf dan memakluminya. Nah, berarti apa? Rasulullah aja menjadi cermin untuk saudaranya, itu Rasul loh. Maka kita pun juga ingin melakukan yang sama. Dan terakhir, ya, ayo jangan kita suka menguntit ya privasi-privasi saudara kita. Ya kepingin tahu, kepo aja gitu kan. Jangan. Karena suka memata-matai dan suka menguntit, ya itu akan merusak nama baik mereka, dan itu ya dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ada adalah sayangilah mereka dan doakan, ya walaupun itu masih kecil pun ya juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan seperti halnya kita kalau bertemu dengan orang kita suka, kalau mereka tersenyum juga dengan kita, maka hal yang sama kita pun juga perlakuan sama. Ya, kita senyumlah ya karena kita suka kan kalau dicermin cheese gitu senyum. Hal yang sama saudara kita pun lebih senang melihat senyum hangatnya kita. Kalaupun tertawa, ya tertawanya jangan yang mengejek, tapi tertawanya benar-benar tertawa yang membahagiakan. Ya, dan semua itulah baru bisa menjadikan kompak. Karena kan nggak mungkin cermin kita berbeda dengan aslinya. Tapi Rasulullah menyebutkan kalau kita adalah cermin bagi saudara kita sendiri, berarti akan ada kekompakan di antara kita. Nah, kekompakan ini benar-benar akan terlihat dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap komando, ya, asah, asih dan asuh kita. Nah, ini fenomena yang digambarkan bahwa orang yang beriman itu yang terlihat ya seperti cermin, itu benar-benar kalau maju satu, maju semua. Kalau mundur, mundur semua. Hanya untuk menunjukkan betapa kompaknya orang-orang yang beriman, karena kita adalah cermin bagi saudara kita sendiri, dan kita adalah laksana bangunan yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan agar semakin membuat kita coba belajarlah untuk manajemen hati-hati kita ya ketika kita
berinteraksi dengan teman-teman kita yang pasti mereka punya segudang kesalahan, tapi mereka pun juga punya banyak kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakillah khair Ustazah atas penjelasannya. Semoga kita menjadi cermin yang baik bagi teman-teman kita sendiri juga ya. Begitu. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali dari ibu-ibu soleha ini ada yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita kali ini. Namanya Mbak Saya Sandra. boleh nanya? Silakan. Silakan. Iya, Ustadzah, saya mau tanya soal apa namanya kurban tadi. Misalnya kita yang belum apa namanya akikoh, belum dibolehkan untuk Kikoh kali ya. Akikah. ya akikah belum dibolehkan untuk berkorban tidak Ustadzah? Ya, jazakumullah khair. Terima kasih. Sama-sama. Jadi pertama akikah itu kan hukumnya sunnah. Kurban pun juga hukumnya sunnah. Dalam syariat, jika ibadah itu sunnah dengan sunnah, boleh digabung. Jadi diperbolehkan kita di momen Idul Adha, di momen kurban, kita pun sekaligus mengakikahkan. Ya, jadi sekalian kurban, sekalian akikah. Namun yang kedua, karena teknisnya kan berbeda. Berarti sekarang bicara masalah teknis. Bicara masalah hukum digabung bisa. Karena sunnah dengan sunnah digabung itu boleh. Tinggal masalah teknis. Kenapa? Satu, karena akikah adalah sunnah yang melakukan siapa? Orang tua. Nah, akikah itu kan hak anak ya dari orang tua. Sedangkan kurban bisa jadi mau anaknya kah atau orang tuanya kah, tinggalkan mengatasnamakan. Kan begitu. Nah, jadi sekarang tinggal teknisnya. Nah, karena akikah itu adalah haknya anak dari orang tua. Nah, sekarang siapa yang belum akikah? Misalnya kita sebagai anak, ya. Dulu orang tua kita belum mengakikahkan kita. Dan kita menginginkan agar orang tua kita yang belum mengakikahkan kita agar dia tidak meninggalkan sunnahnya Rasul ya. Karena dulu bisa jadi bukan karena nggak mau mengakikahkan, karena belum tahu. Beda kalau belum nggak mampu. Kalau nggak mampu itu kan gugur dosanya. Bisa jadi orang tua kita mampu. Aku nggak ngerti kalau akikah itu potong kambing. Ya aku mah cuman turun tanah aja. Jadi cuman acara tasyakurannya itu ya pas kelahiran, pas turun tanah. Nggak ngerti kalau ada sunnah akikah. Bukan karena nggak mampu, tapi karena mampu hanya karena nggak tahu. Berarti kan yang harusnya menggabungkan niat akikah sama kurban itu adalah orang tua. Kan gitu kan? Orang tua. Cuman kan orang tuanya mungkin nggak ada, ya kan? Nah, berarti apa? Teknisnya kita menghadiahkan. Ya, kita yang beli kambing dengan uang kita menghadiahkan atas nama orang tua. Ya, orang tua nih jadinya yang akan melakukan dua ibadah sekaligus. Mengakekahkan ya kewajibannya orang tua mengakekahkan kita ya kalau perempuan kan berarti satu kambing, kalau laki-laki dua kambing. Nah, berarti dari uang kita akadkan memberikan hadiah ya kepada orang tua agar orang tua ya bisa menunaikan akikah. Ya, kalau memang dari uang kita, kalau mau dari orang tua silahkan. Nanti orang tua yang berniat mengakekah kambing ini akan disembelih dengan niat akekah juga berkurban di hari tasyrik. Itu caranya. Berikutnya, tolong dibedakan lagi.
Kalau akekah diberikan kan makanan mateng. Kalau kurban kan boleh mateng, boleh mentah. Berarti apa? Kalau orang tua ingin sekaligus mengakekahkan di hari kurban, hari tasyrik, yang penting hari tasyrik. Nah, jadi boleh gabung kalau memang 10, 11, 12, 13. Kalau udah lewat tanggal 13 berarti nggak bisa digabung. Jadi akekah plus kurban boleh digabung kalau di hari tasyrik. Berarti mau nggak mau jangan dititip sama orang. Ya harus dikelola sendiri. Kenapa? Karena kalau hewan kurban dititip ke orang, dibagikannya kan mentah. Sedangkan kalau akikah sunnahnya dibagikan mateng. Berarti mau nggak mau kita sembeli sendiri atau kita berkoordinasi lah. Nah, mungkin kalau sendiri nggak berani, udah kita berkoordinasi. Jadi jangan titip di panitia kurban. Karena panitia kurban nggak mungkin. Jangan, bingung orang ini kan udah dibagi-bagi setiap kantong kan gitu kan. Jatahnya yang kurban cuma sepaha doang kan gitu kan. Nah kita kan kepinginnya 2 kambing ini buat diberi makan. Ya mana mau panitia kurban, ya udah panitia kurban kita panggil ya kan untuk menyembelih yang penting di hari tasyrik. Karena nanti ketika disembelih mau sebagian dibagikan ya apa ke keluarga atau mau segala macam boleh, tapi kan akikah itu ya ada tata caranya sendiri dinikmati dengan cara hidangan mateng. Jadi begitu Mbak Ica. Jadi karena dia adalah ibadah sunnah, boleh digabung tapi dengan kriteria dan kaidah yang tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Enak itu kalau yang belum diakekah suami, berarti apa? 2 kambing. Kan gitu gak bisa 1 kambing. Udah aku sekalian akekahan deh. Loh, kamu tuh laki-laki. Akekah itu laki-laki 2 kambing. Anak saya yang belum Ustazah. Oh, boleh. Berarti anaknya laki perempuan. Laki-laki mau khitan sekalian. Oh, boleh. Yang penting di hari tasyrik. 10, 11. Terus jangan hanya yang diundang orang-orang mampu. Karena akikah ini juga harus diberikan kepada fakir miskin. Karena kalau hitanan kan kadang mengundang hajatan ya. Hanya orang yang mampu gitu. Begitu, Mbak Ica. Terima kasih, Bu. Baik, ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan. Ustazah mau nanya dong Mbak Sita. Silakan Ibu. Ustazah kalau apa namanya, kalau semua orang menjadi cerminan saudara berimannya berarti aman ya dunia ya. Ini. Enggak, saya mau tanya nih Ustazah, kalau misalnya gini, misalnya dalam pertemanan gitu, terus nanti misalnya ada seseorang yang mungkin memberitakan sesuatu tentang kita atau tentang si A lah gitu di depan publik gitu. Nah kan kalau seperti kata contohnya yang Aisyah tadi, Aisyah radhiyallahu anha itu kan, yang dia difitnah difitnah. Nah kemudian kan Allah menyuruh memaafkan gitu loh. Tapi untungnya kan Allah menurunkan ayat sehingga bisa mengklirkan nama Aisyah gitu loh. Nah bagaimana kalau misalnya kita dicemarkan nama baiknya di depan umum gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu loh, yang kita yang dicemari gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Tadi dimaafkan untuk kasusnya Ibunda Aisyah yang dituduh dengan hadis yang tadi orang Yahudi, 2 hal kan yang berbeda, Bu Met. Kalau yang orang Yahudi dia memang niatnya ingin sampai membunuh Rasul, tapi ternyata Rasul sehat walafiat, kan gitu, dimaafkan. Tapi kalau kasusnya Ibunda Aisyah dengan Abu Bakar, tidak hanya dimaafkan, tapi kan mereka dikenakan sanksi hukuman 2 kan, dicambuk 80 kali masing-masing, 3 orang kan tuh yang menjadi sempat dicambuk ya? Iya. Kan surat An-Nur di ayat yang keempat itu yang menjadi eksekusi bagi mereka 3 orang itu.
Dan 3 orang itu rata-rata mereka adalah orang yang disantuni sama Abu Bakar. Iya, iya. Itu dicambuk 80 kali dan tidak boleh menjadi saksi selama hidupnya. Ya. Nah, ketika sudah dieksekusi demikian, kisahnya kan Abu Bakar ya namanya manusiawi ya, kesel gitu loh. Kok dikasih jantung minta nyawa kan gitu. Akhirnya apa? Abu Bakar ingin memutuskan itu Bantuannya. apa bantuannya. Ditegur sama Allah, kamu jangan kelebihan, jangan berlebihan. Udah maafkan kan gitu. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah dieksekusi sama Allah. Yang dicambuk 80 kali itu kan surat An-Nur ayat keempat sampai ayat kelima. Ya, itu dicambuk 80 kali. Kalau sudah dieksekusi seperti itu, berarti udah selesai efek jeraknya. Dan dicambuknya kan nggak diam-diam di depan umum. Bahkan sampai akhir zaman 3 nama orang ini diabadikan. Nah, jadi sekarang konteksnya ke kita nggak hanya syariat. Kalau di Indonesia ya, itu nggak hanya konten syariat. Saya mengingatkan banget teman-teman, karena ada suka yang bilang begini, Ustazah kan gibah yang diperbolehkan kan nggak apa-apa kan? Ya kan, gibah ketika suami atau istri untuk menyampaikan kekurangan suami atau istri untuk efek jera atau untuk eksekusi hukum atau untuk menginformasikan bahwa dia penipu, ya dia begini, dia begitu. Itu kan nggak apa-apa kan? Apalagi kalau pesta politik kan. Bukannya nggak hanya bicara masalah syariat. Gibah yang diperbolehkan itu cara syariat. Tapi kamu jangan di ranah medsos. Kalau di ranah medsos, ya itu akan kena efek jera undang-undang ya ITE kan, ya yang apa pasal pencemaran nama baik ya, eh, atau ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian kan di penjara 6 tahun. Tapi kalau pencemaran nama baik kan di penjaranya 4 tahun. Nah, itu kita harus cerdas syariat dan juga cerdas undang-undang positif. Begitu Bu Met. Enggak, ini maksud saya bagaimana kita menyikapinya, kitanya. Misalnya nih di grup ini nih, di pengajian ini tiba-tiba ada yang ngomongin saya nih, oh Imet tuh gini gini gini. Padahal mungkin saya walau alam yang mungkin saya bisa jadi saya begitu, bisa jadi saya nggak begitu gitu loh. Apa yang harus saya lakukan gitu loh, sayanya. Bisa dua. Kalaupun kita maafkan, itu tidak akan mengurangi dosa dia. Kalaupun kita ingin melanjutkan ke ranah efek jera, itu pun juga tidak masalah, ya kan? Ketika masalahnya kan sekarang hukum Islam itu kan nggak berlaku, mau nggak mau kan yang berlaku hukum positif, ya menyebut nama kita, padahal itu tuduhan yang tidak baik, ketika didokumentasikan menjadi barang bukti, itu akan menjerat yang bersangkutan. Ya, yang menjerat bersangkutan nanti kena pasal 45 ya tentang undang-undang ITE itu. Nah, itu kembali kepada kita. Ya, artinya ketika memang itu sudah masuk ke ranah kriminalitas, ya, saat kita ingin menetapkan hukum nggak masalah. Jadi kasusnya Abu Bakar tadi yang sama Rasul senyum, ya karena memang nggak sampai melukai fisik, gitu loh. Dan hanya antara dia sama Abu Bakar. Beda ketika memang sudah di ranah publik, udah mencemarkan nama baik, berarti ada kemaksiatan yang memang Allah sendiri menetapkan hukum. Nah, kita bukan berarti tidak memaafkan, tapi kita ingin menyelesaikan secara hukum, nggak apa-apa. Ya, karena kayak tadi yang mengadu menyebutkan Ibunda Aisyah berzina itu kan akhirnya dicambuk 80 kali, bukan karena Abu Bakar sama Ibunda Aisyah akhirnya nggak memaafkan, tapi itulah hukuman yang berlaku, ya efek jera. Ya, tapi selebihnya kamu jangan menghakimi sendiri. Jadi selama kita misalnya, ya Allah kok saya dicemarkan nama baik saya nggak begini, saya nggak begitu, tapi kok di medsos seperti ini, ya di WA ya seperti ini, akhirnya membuat orang juga jadinya termakan tuduhan tersebut. Ya kita ingin
diselesaikan secara hukum nggak apa-apa ya, dengan jalur kekeluargaan nggak mempan misalnya, diselesaikan dengan jalur hukum, silahkan ya, dan itu bukan berarti kita tidak memaafkan, dan ini adalah sebuah keadilan karena ketika kita eh, memaafkan atau tidak memaafkan, selama ada hukum yang mengikat dia, dia tidak akan pernah lari. Jadi diancam dengan ancaman undang-undang positif, ini bukan berarti lo percuma lo ngaji tapi nggak memaafkan lo. Ini ada efek jera. Kenapa ada hukuman? Karena agar tidak terjadi korban-korban yang berikutnya. Begitu Bu Met. Perlu nggak kita, misalnya gini, contoh simpel nih ya, ada kita di grup ini nih, terus tiba-tiba mungkin siapalah, mungkin Sinta ngomong gini ke saya, oh Imet tuh gini misalnya gitu. Nah, dalam WhatsApp grup nih, mungkin saya nggak sampai ke ranah hukum lah, karena Sinta mungkin ngomongnya juga Bu Sinta ngomongnya nggak yang heboh banget lah gitu. Enggak sih, saya itu kan berarti kan di grup ini kalau misalnya ada yang ngomongin tentang saya jelek, yang saya merasa tidak seperti itu, saya perlu ngomong nggak sih di grup ini gitu loh, untuk mengklirkan nama baik saya. Maksudnya saya nggak mau loh orang lain berpikiran seperti yang dituduhkan misalnya sama Mas Sinta. Sorry ya Sin ya, cuma ambil contoh doang. Maksudnya tabayun gitu ya Bu Imet atau gimana? Membela diri maksudnya? Membela diri, meluruskan gitu. Ya harus lah. Mungkin kita nggak akan sampai ke hukum lah gitu kan, mungkin nggak berat-berat banget, tapi kan saya nggak mau dong misalnya Sinta ngomongnya misalnya saya males, saya padahal nggak males misalnya gitu kan, saya perlu dong, saya nggak males loh, saya tuh gini-gini loh kemarin itu misalnya. Jadi perlu nggak sih seperti itu kan, kadang-kadang banyak orang-orang tuh gini, ini karena gini, saya tuh punya prinsip seperti itu Bu, misalnya ada orang ngomongin tentang saya, menurut saya perlu mengklirkan sekali aja bahwa saya bukan begitu loh. Nah, kalau itu orang masih terusan memojokkan saya leave it like that, biar orang aja menjudge gitu. Nah, tapi kan sebagian orang juga ada yang berpikiran, yaudah deh, gue nggak mau ribut lah gitu loh. Nah, saya tuh agak nggak suka tuh kalau orang kayak gitu. Maksudnya, saya pikir kita tuh harus stand out dulu sekali, minimal kita mengklirkan nama baik kita, karena kan orang kan otaknya macam-macam Bu. Kalau kita dibilangin begitu bisa jadi, iya ya kayak gitu deh ternyata gitu kan bisa merembet gitu loh. Nah, menurut Bu Hamidah tuh gimana kalau ada kondisi seperti itu gitu? Kalau saya ya tipe yang nggak suka mempermasalahkan lebih lanjut di WA. Kenapa? Karena ada tipe orang yang memang dia punya persepsi sendiri untuk memposting, dan dia itu ibaratnya bahasa WA itu kan kadang bisa jadi multitafsir ya. Ya, datangin aja kalau memang grup itu kondisinya tidak jauh-jauh ya, mendingan kita duduk ngopi yuk kan gitu kan. Nah itu karena jangan sampai kita kan nggak tahu Bu Met, di WA itu, di grup WA itu apakah memang ada orang-orang yang memang bersengaja untuk kayak melempar ini aja, melempar masalah ya, biar rame doang. Lo ini kan cuma biar rame doang. Ada juga kan yang begitu ya, ini cuma sekedar rame doang. Nah, tapi kalau ternyata sekali, 2 kali, 3 kali, nah kalau udah lebih dari 3 kali, mendingan ajak kopi darat atau ini WA admin. Kalau saya lebih suka ke WA adminnya dulu, karena kalau bilang di grup WA belum tentu semua juga baca, kan gitu kan. Bisa jadi yang model-model kayak saya gitu. Saya kalau udah ngomongan di grup udah banyak, saya mah kagak baca, saya clear chat aja. Nah, udah kalau memang ternyata agak meresahkan, saya WA admin. Hati-hati loh, ada undang-undang loh. Kalau di WA itu ada ujaran kebencian, ada yang menimbulkan perselisihan dalam suku, agama, ras. Itu nggak cuma yang bersangkutan, saya bilang. Adminnya juga kena. Jadi admin harus mengatur. Udah, langsung sama admin ibaratnya dibuat tidak ada yang memposting dulu. Nah, terus dibuatlah ini peraturan. Jadi kalau saya daripada membalas sendiri yang belum tentu, ada tipe orang yang begitu Bu Met.
Dia cuma ngelempar doang, tapi baca komen orang juga enggak, ya kan? Perasaan kita udah ngelurusin, akhirnya kita emosi sendiri. Mendingan mah langsung aja ke adminnya, nanti admin yang akan membuat peraturan. Karena kalau admin tidak membuat peraturan, ini WA ini bisa menghancurkan persaudaraan. Jadi kalau saya sih lebih suka menginginkan ke admin. Begitu Bu Met. Nggak tahu, mungkin kalau grup, lihat aja kalau tipe-tipenya kayaknya tuh kalau di grup itu yang komentar dia doang. Kan kadang begitu. Ya. Karena kalau kita yang langsung WA, ya syukur orang paham apa yang kita maksudkan. Nah kalau ternyata nggak paham, akhirnya dia malah jadi panjang, capek dah. Benar-benar. Silakan Ustazah. Ya, mendingan WA adminnya langsung buat kesepakatan seperti apa grup ini. Terima kasih Sin. Ya, bukan minta adminnya untuk di-kick dari grup ya Ustazah, bukan ya? Kalau dibuat peraturan dulu, peraturan sekali, peraturan 2 kali, peraturan 3 kali. Jadi kasih SP 1, SP2, SP3 gitu. Waktu setelah itu kick off. Boleh tuh dicoba nanti. Terutama kalau udah mau pemilu, itu benar-benar harus dibuat peraturan banget. Kalau memang grupnya tidak nggak masalah dengan partai, dibuat aturan ini berkampanye. Jadi kapan hari marketing? Kapan hari kampanye partai, kapan informasi taklim, kan gitu. Ada di grup saya begitu. Nah, ada yang peraturan hari Jumat Barokah. Nah, berarti itu informasi tentang anjuran untuk sedekah di mana, bantuan mana, bantuan mana. Rabo Barokah itu untuk jualan. Jadi kalau hari Rabu ada jualan, jadi banyak. Ya itu emang kesepakatan. Jadi Rabu, Jumat itu untuk informasi, mohon ada bantuan ini. Nanti kalaupun misalnya berkaitan dengan masalah kepartaian, ya sebagai edukasi politik, berikan kapan hari kampanye. Enggak apa-apa. Ya seperti halnya di TV One ada adu argumen, nah di situ yang penting ada hari kampanye. Ini mau kampanye merah, kuning, hijau, biru, terserah. Itu harus diatur, jangan sampai menyebabkan jadi kebanyakan promo dagangan, akhirnya grup WA-nya jadi nggak nyaman. Begitu, wallahualam. Baik, Ustazah. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustazah, pertanyaan terakhir dari kolom chat. Saya bacakan. Bagaimana cara menghentikan teman yang suka bercanda tapi kelewatan? Terkadang mau negur saat itu juga, tapi aku tahan karena banyak teman-teman yang lain. Tapi kalau didiemin, candaannya makin menjadi-jadi. Minta sarannya Bu Ustazah, jazakillah khair. Ini tergantung momen ya, sikon ya. Karena ada kalanya kondisi yang memang kita itu gak dianggap. Ya misal contoh, ya kita ini lagi di grup alumni SD misalnya. Ya kan gitu kan. Kalau lagi di alumni SD, saya emang ngerasa banget ya, aduh, kalau udah di seragam SD, putih merah, putih biru, mau siapa kita sekarang kagak dianggap. Dianggapnya dulu kecil kan gitu kan. Dan kalau udah ada satu yang ngocok banget dan itu kita sepakati kan bilang. Jadi akhirnya apa? Ya kayak karena pengalaman saya tuh di grup SD, jangan udah biarin ada satu orang yang ngocol banget, aduh kalau ngomong tuh segala macam akhirnya apa, kita sepakat yang udah pada dewasa lah ya kan, biarin, kenapa, daripada dia bisulan ya, jadi jangan dianggap. Nah jadi kayaknya kita perlu melihat situasi dan kondisi dulu. Kalau kondisinya memang lingkungan itu adalah lingkungan yang akhirnya menyebabkan bisa
terjadi keretakan, ketidaknyamanan, kita perlu mengingatkannya dengan baik-baik. Udah ntar ada yang ini lagi, ada yang baperan lagi. Nah, itu candanya jangan langsung kayak ya model ustazah gitu, astagfirullahalazim, jangan enggak. Kayak di teman-teman SD gitu kan, aduh ngocel banget. Udah, jangan sampai besok liatin kapok nggak ada yang lagi mau ikut reunian. Oh iya sorry ustazah baru dibilang gitu aja dibilang ustazah. Udah gitu kan. Kadang kan kadang apa namanya yang namanya teman-teman SD ya kan yang ngelihatnya kan kita masih bilang pada lupa apa pada ubanan kan gitu kan. Nah, jadi mungkin negurnya itu langsung tapi dengan canda juga dengan apa ya dengan cair lah gitu kan. Udah, ntar ada yang nangis aja nih, ntar inilah gitu. Jadi sekedar itu. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan, ya mungkin sebelum ditutup ya diingatkan MC-nya atau kalau itu di WA diingatkan mohon apa namanya apa yang telah terjadi hari ini kalau memang bukan kebiasaan ya kalau kebiasaan itu dari awal sudah harus diatur kalau memang bukan kebiasaan pertemuan yang sifatnya insidental sebelum ditutup ya sebelum bubar diingatkan ya mungkin pertemuan ini ada yang apa saling ketersinggungan adalah kita saling maafkan kasih lapang dada jadi bisa jadi kita mengingatkan agar di stop dengan canda dan juga kita mengingatkan sebelum bubar untuk saling berlapang dada agar ketika kita memberikan petunjuk kebaikan untuk saudara kita itu ya itu berarti kita menjadi cermin yang baik untuk saudara kita ya bolehlah diingatkan teman ingatannya dengan baik juga lah dengan nyantai juga. Wallahu a'lam. Saling mengingatkan dengan bijak ya Ustazah. Ya, lihat situasinya. Baik, demikian itu pertanyaan terakhir. Baik, ada lagi. Satu aja. Pertanyaan penutup selalu dari Mbak Lipas. Iya. Terus saja. Gini saja, bagaimana sih cara memilih teman yang sefrekuensi sama kita, yang semisi visi sama kita untuk mengajak ke kebaikan ya. Kan secara yang udah ini kan kadang teman itu baik di depan, suka beda gitu di belakang. Itu gimana saja? Kalau versinya Umar bin Khattab, memang harus ada latihan terlebih dahulu untuk menominasikan dan mengeliminasikan kira-kira ini CS-an kita atau bukan. Itu kan 3 yang dilakukan oleh Umar. Sudahkah kamu bermalam di rumahnya? Sudahkah kamu berpergian bersamanya? Dan sudahkah kamu bertransaksi uang dengannya? Nah, kita akan merasa sepenanggungan kalau kita pernah dengan teman-teman melakukan 1 atau 3 ini. Jadi kita akan tahu siapa dia dan bagaimanakah interaksinya dia dengan kita kalau ya kita lakukan 3 hal ini. Apakah kita pernah bareng, ya bukan jalan tanpa nginep ya, tapi jalannya sampai bermalam. Itu bagaimana kita mampu gak untuk nyaman atau tidak nyaman. Berbisnis, transaksi uang. Kira-kira kita nyaman atau tidak nyaman, dikecewakan atau tidak. Atau yang ketiga tadi, kita pernah ke rumahnya. Ke rumahnya ini bukan sekedar datang doang, bermalam ke rumahnya. Kalau ternyata 3 hal ini kita nyaman, itulah teman sejati kita. Ya, jadi saya mempraktikkan itu Mbak Liva ketika biasalah kalau di Indonesia ya, mau bubaran taklim kan kayak Ramadan kemarin, kita bubaran yuk. Oh, orang Indonesia mah ibu-ibu taklimnya kalau bubaran nggak cuman duduk potluck makan bareng-bareng. Wah, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini nabung dari setahun. Ya kan? Nah, itu pernah satu taklim saya, itu sampai ke Malang. Saya bilang, oke, saya bilang, tapi ada syaratnya ya, saya bilang. Kita ke Malang, berarti kan bermalam. 1 malam aja, 1 malam. Tapi ada syaratnya. Kalau setelah jalan-jalan ini, pengajian kita ada yang keluar, pengajian kita ada yang bubar, berarti taklim kita gagal. Kok gitu Ustazah? Iya,
Karena nanti dalam perjalanan kita itu akan menjadi ujian kenyamanan dan kebersamaan kita. Benar, ya kan? Kalau saya nggak ngomong seperti itu, bubar tuh taklim. Nah, akhirnya apa? Begitu, ya Allah Ustazah, itu orang lama banget. Ya Allah, dan dia makan kan gitu kan. Ingat, ya Allah, ingat ya. Setelah ini jangan ada yang keluar. Kalau ada yang keluar bisa. Terus kan ada yang kalau lagi taklim kan kayaknya kalem, tapi begitu di jalan, ya Allah maunya foto mulu kan, ya candid mulu. Kita ingat, kamu suka banget dengan foto-foto candid ya, momen-momen. Tapi teman kamu ini bisa jadi dia orang lain tuh nggak tahu kalau dia tuh becicilan kayak begini, ya kan? Tapi kamu karena kamu candid terus kamu share, jangan sampai kamu share akhirnya membuat ya ada apa kalau mau nge-share ini jangan gue lagi begini, jangan gue lagi mencong, jangan gue lagi kan gitu kan akhirnya. Nah, jadi yang mana yang kita share dari sekian foto Mbak Liva kagak ada satupun yang lolos sensor semuanya. Ya kan makanya kalau foto tuh jangan satu. Kalau walaupun satu pose itu banyak kenapa? Karena nanti dipilih. Jadi dari saya taklim saya itu ke Malang satu malam sekian banyak foto dalam satu hari nggak ada yang lulus sensor untuk boleh di share di medsos. Ya kenapa? Karena ada yang merasa pipinya lagi menyon, ada yang merasa lagi gendut, ada yang merasa ya gitu ya kan. Nah setelah itu apa bener ya Ustazah kalau kita nggak dari awal dikata kayak begini, gue sebel banget sama dia dah. Tapi inilah sebuah pelajaran. Kita semakin mengenal saudara kita. Jadi kalau kepingin tahu teman CS-an, ayo nih grup kita jalan-jalan, kan gitu kan. Karena dengan jalan-jalan atau dengan transaksi uang ataupun dengan bermalam itu akan mengukur dan mencari teman sejati. Kalau belum melakukan itu, kita masih PR untuk mencari teman sejati. Wallahu a'lam bishawab. Oh, berarti butuh waktu ya Ustazah, nggak harus, maksudnya kan kita jalan-jalan sama dia baru ketahuan kan, itu kan nggak butuh waktu 1 hari 2 hari ya kan Ustazah? Tapi kalau jalan-jalan 1 hari itu ketahuan. Kalau cuma jalan-jalan ke pasar doang, jalan-jalan beli oleh-oleh nggak ketahuan. Bermalam. Jadi 1 malam itu cukup untuk melihat kenyamanan atau tidak kenyamanan kita dengan dia. Oh, berarti gini saja ya. Berarti kualitas teman kita itu juga menunjukkan kualitas diri kita sendiri ya saja ya. Iya betul. Gitu. Kirain saya tadi itu yang pertanyaan pertama itu kirain memilih agamanya atau memilih pinternya dia dalam bidang lain atau memilih penampilannya yang syar'i. Siapa tahu kan penampilan syar'i itu mendukung sunnah-sunnah lainnya gitu loh saja. Kirain tuh kayak gitu. Step-stepnya loh gitu loh. Ya kalau pakaian syar'i mah itu urusan dia dengan Allah ya. Kan gitu kan. Dia mah syar'i, kalau ngaji enak, kita mas denger suaranya ya Allah adem. Tapi kalau lagi ngobrol nyayat, nah itu kan berarti nggak asik banget deh kan gitu kan. Jadi memang Rasulullah SAW itu menyuruh kita jangan melihat dari penampilan fisik, iya kan, tapi lihatlah dari hatinya. Oke, betul. Wah, kayaknya nanti mau diajak sama Mbak Liva nih, Mbak Sinta nih. Ajak nginep kayaknya, Ustazah. Kalau ngajak nginep, tanya dulu sama Tuan. sama Om. Jadi kelahiran saja penjelasannya. Kalau nginep kayaknya harus nanya sama Om dulu kalau nginep ke rumahnya. Baik, Ustazah, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga Allah memberikan kita berkah, rahmat, dan hidayahnya agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi cerminan ya, Ustazah. Jadi layaknya kita bercermin, kalau apa yang bagus di kita, maka akan bagus juga di bayangannya. Begitu juga dengan teman-teman kita. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Izinkan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Dan, semoga kita bertemu kembali sehat walafiat di pekan depan, di halaqah pekan depan.
Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.